hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama adalah al-kalamu, berbicara. Ai an-nutku biharfain walau lam yabhama au harfin mufhimin ajnabi anis sholati amdan au sahwan. Berbicara baik itu amdan secara disengaja, au sahwan atau lupa. Nah, itu juga membatalkan sholat. Misalnya ya, tahu-tahu dia ngomong aja misalnya, ketika Allahu Akbar, oh iya tadi saya ada begitu, itu udah batal, udah sholatnya, harus ulang lagi, berarti dia harus ulang lagi. Atau amdan, disengaja atau tidak disengaja, itu juga sama, dia juga membatalkan sholat. Kenapa sebabnya? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim terkait dengan al-kalam, ya, pembicaraan yang dapat membatalkan sholat. Ya, di sini ada cerita banyak, panjang hadisnya, dari khobar Zaid bin Arqam. Kunna natakallamu fi sholati. Suatu saat ada yang bainama ana usolli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, kemudian ada yang berbicara. Berarti terkejadian juga ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, qala inna hadhihi sholata la yaslu fiha say'un min kalamin nasi innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Kata Rasulullah SAW bahwasanya sholat itu tidak layak, tidak bisa, tidak patut ada sesuatu yang keluar dari mulut manusia. Karena innama hiya, karena sholat itu adalah tasbih wa takbir wa qiraatil Quran, ya artinya sholat itu ya sudah ada ininya, tata caranya yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu sholatnya seperti itu, Allahu Akbar, kemudian membaca tawajjuh, doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah. Itu namanya sholat. Kalau selain itu, kalau di Arab kan berarti ngomongnya bahasa Arab. Ya, kalau di Indonesia ya berarti ketahuan ngomong bahasa Indonesia. Tapi kalau di Arab kan tiba-tiba dia ngomong habis baca Al-Fatihah, kemudian imamnya karena lama, kemudian baca rahimallah, begitu. Padahal itu doa, tapi tetap aja karena di luar konteks daripada sholat, ya batal juga. Walaupun itu berbahasa Arab, tetap dia arabiyatan kanat a'jamiyatan, bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Arab. Yang penting dia di luar daripada teknis daripada sholat itu sendiri, baik bacaannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, bagaimana ketika perkataan tersebut ditujukan untuk misalnya membenarkan atau memperbaiki sholat? Nah, di sini baru ada perbedaan pendapat para ulama. Misalnya di sini soalnya ada hadis nih, ada hadis Nabi Muhammad SAW terkait tersebut. Begini bunyinya hadisnya. Sebelum kita tertuju kepada hadis, kita lihat perbedaan pendapat para ulama terlebih dahulu terkait dengan pembicaraan tapi berhubungan dengan sholat. Yang pertama adalah qala al-Hanafiyatu, mazhab Imam Abu Hanifah, tufsidus sholatu bil kalami amdan aw sahwan jahilan mukhtian mukrihan alal mukhtar. Kata Imam Abu Hanifah, batal sholatnya ngomong baik itu disengaja, lupa, nggak tahu. Misalnya dia nggak tahu ilmunya misalnya, tetap aja kalau misalnya dia setelah tahu, dia berarti sholatnya batal.
muktian, baik itu salah atau mukrihan atau dipaksa misalnya. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah dia tetap batal sholatnya. Batal sholatnya. Ini secara total dia batal sholatnya. Atau niat yang lainnya, misalnya niat kalau dalam bahasa Arab ada ki aja, ki itu cuman satu huruf aja, tapi karena bermakna ya batal juga. Ki gitu. Qop, kemudian kasroh, itu artinya jagalah. Atau i, itu juga sama. I misalnya, itu juga sama. Walau sallama ala insanin aw radda salam bilisanihi, walaupun dia misalnya menjawab dengan salam, misalnya ada yang salam assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lagi sholat begitu misalnya, tetap dia batal sholatnya karena nanti ada ininya, ada tata caranya. Kemudian atau nanti ada cara-cara khusus kalau lagi bersin, au syatta ma'atisan, atau lagi bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah gitu. Nah, itu kan salah satu pembicaraan tapi berkaitan dengan menjawab daripada orang yang bersin tadi. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah tetap dia tufsidus sholah, batal salatnya. Kemudian juga ini kalau Imam Abu Hanifah dia mutlakon ya. Mutlakon artinya segala sesuatu yang berbicara apapun, baik itu terkait dengan sholat atau terkait dengan yang lainnya, nah itu tetap dia batal. Tetap dia batal. Wa qala al-Malikiyah yustaratu li sihhati sholati tarkul kalam illa bima huwa min jinsiha au muslihun laha. Nah, ini Imam Malik, dia tidak batal secara mutlak, artinya disyaratkan bahwasanya syarat daripada sholat itu dia harus meninggalkan omongan apapun bentuknya, kecuali bima huwa min jinsiha au muslihun laha, ada yang berhubungan dengan sholat. Contohnya gimana? Di sini terjadi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer ya. Riwayat ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Abu Hurairah. Ini cerita ketika sholla bina Abu Hurairah dengan sahabat lain, suatu saat dia sholat bersama Rasulullah SAW. Ini kisah Zil Yadain, namanya yang populer disebut dengan Zil Yadain. Kisah Zil Yadain yang ngomong ketika sholat tapi ngomongnya untuk memperbaiki sholat. Jadi Rasulullah SAW itu pas sholat zuhur salah, langsung salam, assalamualaikum begitu. Nah, kemudian dibenarkan, diperingati oleh jamaah, salah satu jamaah di belakang dengan kalimat kata beliau gini, faqala ya Rasulullah aqsartas sholat. Wahai Rasulullah, apa kamu sedang mengkosor sholat begitu? Amnasita, atau kamu lupa begitu? Kan dia nggak tahu, kan dia ini Rasulullah lagi kosor atau gimana, kan dua begitu, atau lupa begitu ngomongannya begitu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah akhirnya naik lagi, tidak jadi salam, naik lagi, sempurnain itu, fasalla rok'atain, sempurnain 2 rakaat lagi, kemudian wasallama, kemudian dia sempurnain lagi tuh, kemudian summa sajadatain, summa sallama, kemudian dia baru salam ketika 4 rakaat tadi. Nah, kemudian ia berkata kepada orang tersebut, la yadurruhum, tidak membahayakannya atau tidak batal sholatnya. Nah, ini yang diambil oleh Imam Malik dan mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, 2. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dia batal secara mutlak. Kenapa sebabnya? Karena hadis ini Zil Yadain, nah ini memang
riwayatnya tidak tidak ada di Bukhari dan Muslim, tapi adanya di lain Ibnu Majah, sehingga ada perdebatan di perawinya. Nah, ini yang menjadi poin besarnya. Tapi kalau menurut saya sih yang memang mungkin kalau analisis daripada Syafi'iyah dan kalangan Hanafiyah cukup dengan baca subhanallah saja begitu ya. Subhanallah kalau ingin mengingatkan. Kenapa? Kalau itu ada dalilnya. Jadi kalau laki-laki mengingatkan mengingatkan imam yang salah itu membaca tahmid, subhanallah, membaca tasbih, subhanallah. Kalau perempuan bukan subhanallah, tapi dia menepuk ininya, tangannya begitu ya. Menepuk tangannya begitu. Nah, itu ada hadis tersendiri. Jadi pengecualian di sini. Dengan subhanallah itu pengecualian. Nah, kalau yang tadi ini Zilyadain ini, nah dia mengingatkannya bukan subhanallah, tapi mengingatkan dengan kalimat bahasa Arab, dan itu juga sama kayak bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, dia ingin mengingatkan apakah ini sedang mengqashar salat engkau atau memang lupa begitu. Nah, dia mungkin analisis daripada Syafi'iyah dan Hanafiyah belum sampai subhanallah itu kepada orang tersebut, sehingga dibetulkannya dengan bahasa Arab itu. Aqasartas salat amnasita ya Rasulullah, begitu aja kalimatnya. Kemudian ketika selesai kata Rasulullah, la yadurruhu udkhulu bisalamin. Itu aja. La yadkhulu udkhulu bisalamin. Jadi kalau Malikiyah yang berhubungan dengan berhubungan dengan salat tadi, itu tidak membatalkan salat ya. Misalnya sedang memberitahu imam. Tapi menurut saya karena sudah ada hadis yang lain terkait dengan cara memberitahu dengan tasbih tadi subhanallah, maka menurut saya itu yang lebih tepat ya, subhanallah. Jadi orang sudah membaca subhanallah itu seharusnya imam sudah paham bahwasanya dia salah gerakannya, salah rukunnya, atau salah yang lainnya. Otomatis dia harus mengulang. Kalau rukunnya salah kan mengulang. Ya, kalau misalnya kalau dia salam lagi kan berarti kurang nanti rukunnya, batal sholatnya, maka dia harus kembali lagi. Atau misalnya dia langsung sujud aja tanpa ruku, kemudian dibilang subhanallah. Kalau imamnya paham kan harusnya imamnya paham, karena syarat-syarat imam juga kan harus mengetahui tata cara sholat, atau minimal tahu fikih sholatnya, sehingga diberitahu bahwasanya subhanallah tadi. Nah, ini kasus ini yang dijadikan dalil oleh kalangan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap dia batolat mutlakon, dia batal secara mutlak apapun selain zikir tadi, subhanallah tadi, untuk memperbaiki imam atau yang salah. Kemudian yang kedua adalah al-aklu was-surbu, makan dan minum. Ini juga ada tafsilnya, ada penjelasannya. Qala al-Hanafiyah itabtulus sholatu bil akli was-surbi amidan aw nasiyan, sawaun akanal ma'kul qalilan aw kasiran. Batal sholatnya kalau dia makan dan minum baik disengaja atau lupa, baik itu sedikit ataupun banyak. Li'annahu laisa min a'malis sholati, karena itu bukan bagian dari amal sholat, bagian dari teknis sholat. Illa, ini baru pengecualiannya dari Hanafiyah. Illa iza kana baina asnanihi, kecuali apabila di antara gigi-giginya makulun dunal himso, ada yang bekas dimakan tapi hanya sekedar sedikit saja. Bekas dia makan tadi nggak kena nggak sempat masuk ke dalam ini. Nah, fabtala'ahu, kemudian dia termakan itu. Fala tabtulus sholatuhu, maka tidak batal sholatnya, lima saqqatil ihtirazi anhu daiman, karena kesulitan untuk sampai bersih secara mutlak. Makanya memang kan sebenarnya kama huwa al-hal fi shaum, sebagaimana biasa terjadi ketika sedang berpuasa misalnya, masih ada sisa-sisanya. Makanya memang disunnahkan memang membersihkan mulut ya. Supaya ya, ada juga kan dalilnya terkait dengan siwak inda kulli sholatin,
Siwak ketika mau sholat, ketika mau wudhu, kan ada dalilnya. Itu juga salah satu untuk membersihkan al-aklu wasyurbu. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, kalau ada sedikit-sedikit di gigi itu, dia tidak batal. Wa qala al-Malikiyah, kalau Imam Malik, tabtulus sholatu, karena alasannya apa? Karena alasan dari Imam Abu Hanifah ini karena dia sudah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dia kalau dari luar baru batal. Ini ininya dia. Tapi kalau sudah di dalam dia tinggal telan aja gitu. Tapi memang di sini yang dijadikan alasan oleh mazhab lain tetap ada batal juga begitu. Kenapa sebabnya? Lalu kalau begitu, kalau di dalam, kalau banyak bagaimana? Ya kan? Kalau memang dibolehkan misalnya. Kalau di dalam mulut dibolehkan. Sama seperti hujahnya ketika puasa, ketika azan subuh. Ya, kan kalau azan subuh ada yang berpendapat di dalam pun dibolehkan, yang ini di luar yang nggak boleh. Tetap aja di dalam ini tetap aja kunyah begitu. Tapi ada ya juga yang berpendapat tetap aja yang di dalam, yang penting belum di sini. Jadi ada yang perbedaan itu, ada yang sampai di mulut, ada yang sampai di kerongkongan. Nah, itu yang menjadi poinnya. Nah, di sini Abu Hanifah di sini. Jadi kalau masih di sini, makanya kalau puasa itu kalau ada yang pendapat yang istilahnya yang nyicipin makanan tuh, nyicipin sayur asem dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang berpendapat tidak membatalkan saumnya. Kenapa? Karena berdali ini di sini belum nyampe masuk ke sini, baru di lidah saja. Tapi menurut saya itu juga minimal, kalaupun ada yang berpendapat seperti itu makruh. Artinya tetap yang menurut saya yang lebih kuat memang tidak tidak diperbolehkan untuk walaupun segala cicip-cicipan begitu. Kecuali ya memang ada sih sebagian yang bilang tadi, yang saya bilang ada yang sampai di sini batasannya kerongkongan ini, ada juga sampai yang di mulut tadi begitu, sampai yang di mulut tadi. Kalau saya lebih setuju kepada yang di mulut saja. Jadi ya sudah, kalau sudah puasa ya hindari. Tapi alasannya memang kuat ketika sikat gigi dan lain sebagainya, kumur-kumur itu kan kalau kumur-kumur kan masuk juga air ke dalam mulut begitu, air ke dalam mulut, tapi nggak masuk ke dalam ini. Makanya Imam Syafi'i kalau sudah waktu zawal itu sudah jam 12 sudah nggak boleh dia, tapi kalau masih pagi masih boleh begitu kan. Kalau masih pagi masih boleh begitu. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Nah, ini waqala al-Malikiyah. Nah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sama pendapatnya. Tabtulus shalah, dia batal sholatnya kalau dia makan dan minum, kecuali kalau dia ada masih di gigi-giginya di dalamnya. Gigi di dalamnya itu lagi sholat masih, akhirnya ini masih ada giginya gitu. Itu boleh ditelan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hanabilah tidak. Dia justru kalau ada bun giginya tetap diludahin, artinya tetap dikeluarin, bukan dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, makanya kalau Syafi'iyah dan Hanabilah, maka dia benar-benar harus bersih ininya, mulutnya. Jangan sampai ada sisa-sisa yang masuk ke dalam masih ada sisa-sisanya di mulutnya. Nah, itu kalau Syafi'iyah itu tabtulus shalah bi ta'ammudi tanawuli qalilil aql. Nah, dia benar-benar dia batal semuanya. Jadi kama tabtulu bi kasiril mudghi wa illam yusalli ilal jawfi say'un minal mamdugh. Jadi walaupun dia masih ada sisa-sisa di sini tetap dia batal. Nah, tadi yang Abu Hanifah dan Imam Malik yang berpendapat tidak batal kalau hanya sedikit-sedikit saja yang nempel-nempel di mulut kita itu. Mulut kita itu. Kalau saya pribadi lebih condong untuk menghilangkan perbedaan. Jadi ya sudah, kalau pengen sholat ya bersihkan ini semua yang ada di mulut. Itu berarti kan menghilangkan perbedaan. Jadi kalau sudah ada di mulut kan nanti ada perbedaan pendapat. Mendingan ya kalau pengen sholat ya sudah sikat gigi atau dia bersihkan. Memang kejadiannya nggak begitu juga. Artinya kadang-kadang habis makan kan, apalagi puasa gitu, buka bersama. Makanya kan buka bersama disunahkan air atau kurma gitu. Kurma dan lain sebagainya. Tapi masih ada juga di gigi-gigi itu kan, di gigi dikit-dikit lah masih ada. Nah, itu yang menjadi poin besarnya, sehingga para ulama antara Malikiyah dan Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda pendapat kalau ada makanan dikit di mulutnya, dikit di mulutnya.
Nah, kemudian tadi yang pertama sudah, yang membatalkan sholat adalah berbicara, dan yang kedua adalah makan dan minum. Nah, yang ketiga adalah al-amalul kasir, bergerak secara banyak, al-mutawali, berturut-turut. Nah, ittafaqal ulama, nih ulama yang sepakat itu ala butlanis sholati bil amalil kasir al mutawali. Jadi bergerak banyak kemudian berturut-turut. Bergerak banyak kemudian berturut-turut. Walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa. Nah, dalam keadaan lupa. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan tersebut. Nah, akan tetapi di sini para ulama berbeda pendapat ketika bergeraknya itu li ajli islahi sholati au li ajlil amali mimma yata'allaq bis shalah. Bergeraknya itu ketika hubungannya dengan sholat. Nah, misalnya di depan ada yang keluar angin. Akhirnya dia berwudu tuh, kosong lah ini. Jamaah yang di depan ini. Nah, kemudian batin kosong. Nah, akhirnya para ulama berbeda pendapat ketika di belakang itu maju ke depan. Nah, itu kan beberapa langkah dia menggunakan pergerakan yang lumayan. Nah, disinilah perbedaan pendapat para ulama terkait dengan al-amalul kasir, tapi dia ada hubungannya dengan as-sholat. Ada hubungannya dengan sholat. Ada yang memutlakkan dia mutlak batal, tapi ada yang tidak memutlakkan dia batal kalau berhubungan dengan sholat. Tapi kalau tidak berhubungan dengan sholat, ya semua sepakat. Garuk-garuk begini-begini, misalnya begini-begini. Nah, itu kan gak ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau ada hubungannya dengan sholat, misalnya kerapihannya, atau misalnya imamnya tiba-tiba imamnya nggak ada gitu, atau imamnya misalnya tiba-tiba berwudu batal, berarti kan imamnya nggak ada gantiin imam nih, akhirnya majulah yang di depan sedikit begitu kan. Atau misalnya imamnya lagi ruku kemudian tahu-tahu dia meninggal misalnya, berarti nggak tahu tuh, tiba-tiba nggak maju-maju ini, nggak Allahu Akbar nih. Kemudian apa yang dilakukan? Berarti kan dia harus maju dikit begitu. Itu yang menjadi poin. Kalau dia bergerak banyak tapi berhubungan dengan sholat. Wa qala al-Malikiyah was Syafi'iyah, ini antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, mengatakan bahwasanya dia tidak batal kalau bergerak tapi ada hubungannya dengan sholat. Bahkan kalau di kitab-kitab Syafi'iyah yang besar-besar itu sampai yang di ujung itu, di belakang itu kalau di depannya di depannya nggak ngeh gitu, di depan itu masih kosong, itu yang saf yang kedua itu yang tahu misalnya dia itu bisa maju ke depannya. Tapi itu ijtihad juga. Di Anatolibin kitabnya Syafi'iyah itu yang besar itu. Nah, itu begitu sampai karena untuk menutupi saf yang kosong itu, dia bergerak banyak tapi untuk menutupi saf yang kosong itu. Nah, di antara kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, kemudian Hanabilah dan juga Hanafiyah. Nah, dia tak betul antara dia batal mutlak kalau dia bergerak banyak tapi tidak ada hubungannya dengan sholat, dan bergerak mutlak yang ada hubungannya dengan sholat. Nah, di sini akhirnya al-masyu fis sholati, akhirnya dia berjalan, bagaimana dia berjalan ketika sholat tadi, seperti ada maju ke depan, atau kemudian istidbarul kiblah, ya, madhabnya beda, ya, misalnya tahu-tahu dia tahu, oh ini bukan madhab kiblat, rupanya dia bergerak posisinya akhirnya. Nah, itu kan bergerak begitu. Nah, disitulah akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Tadi kalau ada hubungannya dengan sholat, maka dia boleh, tapi nggak ada hubungannya dengan sholat, maka dia tidak boleh. Artinya tetap dia harus mengulang sholatnya. Atau terbuka auratnya misalnya, tiba-tiba ketika sholat kedodoran misalnya, nah itu kan bergerak banyak juga deh, seret. Maka itu pun terjadi ketika ada yang memegang handphone kan, handphonenya bunyi gitu kan. Ini kan bergerak banyak juga ini. Kan nyari-nyari dulu. Kalau dia bunyi-bunyi terus kan ganggu sholat juga. Nah, batal nggak sholatnya? Nah, ini yang masuk ke dalam al-amalul kasir. Apakah hubungannya dengan sholat atau tidak? Nah, kalau berhubungan dengan sholat, nah berarti dia tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan sholat, baru dia tidak masalah.
Atau misalnya turu'ul hadasil asgor, atau adanya najis, tahu-tahu di depannya ada tai, kotoran begitu, kotoran apa gitu yang besar, tikus, tahu-tahu jatuh bangke ke depan dia gitu kan. Nah, berarti kan dia harus bergerak juga tuh. Walaupun sekali saja sebenarnya. Tapi kan di sini juga dia bergerak juga, di sampingnya kalau ada orang bergerak juga gitu. Nah, itu juga terkait dengan tersebut. Hudusun najasah allati la ya'fu anha fil badan. Adanya najis misalnya di badan atau di pakaian atau di tempat, itu juga kan menggunakan pergerakan juga yang lumayan ya. Bisa enggak sih, bisa lumayan juga begitu. Bisa tidak atau bisa lumayan tidak. Nah, ini yang kasus sekarang itu yang menjadi fatwa-fatwa ulama yang tentang masalah ini, tentang masalah HP itu. Nah, itu memang ijtihad. Ya, karena di zaman Rasul kan tidak ada juga. Ya, artinya kalau dia tidak dia tidak mematikan itu HP, maka dia akan mengganggu kekhusukan yang lain. Nah, apakah dia berhubungan dengan sholat atau tidak? Ada ulama mengatakan ini berhubungan dengan sholat, makanya masuk ke sini. Oh, berarti boleh dimatikan. Bergerakan banyak tapi mematikan. Apa ininya? Dalilnya? Dalilnya ya tadi. Ketika Rasulullah sedang Hasan Husain itu, terkait dengan Hasan Husain, ya, terkait dengan kalau misalnya dia ruku ditaruh dulu, kemudian itu pergerakan juga. Bergerak juga. Nah, itu juga terkait hadis tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yang membatalkan sholat juga adalah istidbarul kiblah. Nah, sudah berbeda kiblatnya. Kiblatnya. Ini juga membatalkan sholat, kecuali li uzrin ya. Kecuali uzur, misalnya dia nggak tahu. Bitahwili sodri anha bi ghairi uzrin. Kalau tanpa uzur gitu, disengaja. Misalnya inhiraful jahil wan nasi in ada an kurbin. Misalnya bagaimana kalau misalnya bahkan para ulama membahas bagaimana kalau dia dipaksa orang untuk membalikan kiblatnya. Ada yang muterin dari belakang gitu, seret begitu. Apakah batal atau tidak? Ini dibahas-bahas juga oleh para ulama, batal atau tidak lagi. Apakah batal atau tidak? Di sini para ulama tabtulus salat, batal indal malikiyah wasyafi'iyah. Batal indal malikiyah wasyafi'iyah. Kemudian kalau indal hanafiyah wal hanabilah tidak batal, hanya dia kembali ke depan lagi. Misalnya ada yang balikin lagi, dikembaliin ke depan lagi begitu. Ya, karena mereka berbeda pendapat ketika istidbarul kiblah itu. Kan memang pada dasarnya kan syaratnya sholat itu adalah menghadap kiblat. Nah, ketika dia sudah tidak menghadap kiblat lagi walaupun sesaat, berarti kan batal sholatnya. Nah, cuman masalahnya dia kan kalau disengaja, dia batal, memang sepakat itu kalau disengaja. Tapi ini dia tidak disengaja, diinin orang. Nah, ini poinnya yang di situ yang akhirnya para ulama berbeda pendapat. Makanya kalau dia bergerak sendiri malah dia batal. Tapi kalau dia dipaksa orang, maka tadi ya ada yang kayak Hanafiyah dan Hanabilah, dia tidak batal kalau dia langsung kembali lagi ke depannya, kembali lagi ke depannya. Kemudian yang kelima adalah kasful aurah amdan, terbuka auratnya secara disengaja. Secara disengaja dia batal sholatnya. Kalau disengaja terbuka auratnya. Au inkisafuha binahwi rihin wa mado mikdari adain ruknun au mikdari salasi tasbihatin. Batal sholatnya, terbuka auratnya secara disengaja atau terbuka. Tapi dia lama terbukanya lama, kemudian au bik dari salasi tasbih, sampai dengan ya kira-kira 3 kali tasbih, subhanallah. Tapi kalau terbuka sebentar, misalnya kebuka kemudian tutup lagi, nah di situ para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau sampai 3 kali tasbih, nah itu dia ulama sepakat bahwasanya itu kalau sudah sampai lama begitu, nah itu sudah batal. Makanya kalau ada orang yang yang misalnya terbuka auratnya itu biasanya pantatnya kelihatan misalnya, nah itu sampai lama kan, itu sujud itu lama, lebih dari 3 kali tasbih, subhanallah itu. Nah seperti itu.
lebih dari 3 kali tasbih seperti itu. Nah kalau dia langsung ketika terbuka dia tahu langsung diniin, itu yang menjadi poin pentingnya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah hudusun najasati allati la yu'fa anha fil badani was saubi wal makani. Adanya najis yang tidak dimakfu, baik itu di badan, di pakaian maupun di tempatnya. Jadi itu kan termasuk syarat sholat. Jadi kalau ada najisnya, baik itu di badan, kemudian di pakaian, kemudian di tempatnya yang dia sholat, maka dia batal sholatnya kalau ada najisnya, baik itu di badannya, di pakaiannya maupun di tempatnya, dia batal sholatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi turu'ul hadasil asgor awil akbar, terjadinya hadas asgor, keluar angin, kan itu hadas asgor, udah batal wudunya. Kemudian atau hadas akbar juga, itu juga sudah batal wudunya. Kemudian tidur misalnya, itu juga sudah batal juga karena dia sudah turu'ul hadasil asgor, sudah terjadi hadas asgor yang menyebabkan batal wudunya, batal wudunya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah yang batal juga adalah taghyirun niyah, merubah niatnya, niat. Dia merubah niatnya. Ya. Tabtulu sholatu bi faskhin niyat au taraddudiha fiha au azmihi ala ibtaliha au niyatil khuruj minas shalah. Dia rubah niatnya. Salat zuhur kemudian dirubah menjadi salat asar, atau salat asar dirubah menjadi salat maghrib di tengah-tengah salat, maka dia batal salatnya. Kecuali dalam hati. Kalau dalam hati kan enggak pengaruh. Kalau enggak pengaruh. Tapi memang di sini para ulama membahas terkait dengan taghyirun niyah, apakah dilafazkan atau tidak. Karena kalau di hati kan, kalau ngomong di hati kan tidak batal. Misalnya kita ngomong, dia bukan ngomong ya, artinya terlintas perkataan di dalam hati, nggak keluar dari mulut, itu kan bukan kalam namanya. Artinya misalnya ketika dia Allahu Akbar, ini imamnya baca Fatihah, dia diam aja, tapi ininya hatinya kemana-mana gitu, ngomong apalah, entar mana ininya ngomong, misalnya ngomong tapi dalam hati aja, kan nggak batal kalau seperti itu, hanya ngomong dalam hati saya misalnya, tapi dalam hati ngomongnya kan nggak batal. Yang batal adalah ketika diucapkan itu. Nah ketika dia berubah hatinya, taghyirun niyah hatinya, misalnya di dalam hati saya sholat zuhur ini, atau saya pengen sholat asar ini, nah di situ apakah dia berubah atau tidak kalau di dalam hati saja gitu. Kalau di dalam hati, dari sini para ulama membahasnya, wa tabtulus sholatu aidon, dan batal sholatnya indal Hanafiyah wal Hanabilah, ketika sholatnya batal ketika dia rubah taghyirun niyah, berubah niatnya, indal Hanafiyah menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ketika di dalam hatinya dia berubah niatnya, tadinya sholat zuhur kemudian berubah niatnya menjadi sholat asar dan lain sebagainya, baru batal juga sholatnya. Kenapa? Karena mahalun niat adalah di hati kan. Nah, kita kalau niat kan di hati, makanya kalau niat itu beda dengan kalam tadi. Tapi kalau urusan niat, maka dia nggak boleh berubah. Artinya kalau dia sudah sholat zuhur, ya sudah sholat zuhur, jangan dirubah-rubah lagi. Sholat asar dan lain sebagainya. Ya. Nah kalau sholat sunnah itu nanti ada terkait dengan antara hubungan imam dengan makmumnya. Jadi kalau misalnya imamnya dia apakah dia harus merubah misalnya kan dia maghrib sholat meneruskan maghrib kemudian ketika ada yang masbuk kemudian itu kan maghrib juga sama ya kan, sholat maghrib. Nah kalau yang sunnah itu misalnya dia lagi sholat sunnah, habis sholat maghrib, sholat sunnah, kemudian dia ada yang pengen pengen ikut sholat maghrib, padahal dia sebenarnya bukan sholat maghrib tapi sholat sunnah. Nah di sini poin taghyirun niyatnya, apakah dia ada hubungannya dengan tadi kalau yang kalangan Hanafiyah dan Hanabilah tadi berhubungan dengan niat, maka dia berpengaruh dengan perubahan antara imamnya sholat sunnah kemudian makmumnya sholat wajib begitu.
sholat wajib, maka dia harus selesai, serasi. Nggak bisa dia berubah niatnya. Ditepok, wah ini saya berubah lagi niatnya, berarti dari itu kemudian menjadi menjadi sholat fardu begitu. Tapi nanti di depan ada dijelaskan tentang terkait dengan cara mengikuti atau masbuknya makmum dengan imam. Jadi ketika ada seorang imam, dia tertinggal, kemudian imam posisinya sholat sunnah, apakah sah atau tidak, nanti akan dibicarakan di depan berhadis. Karena pernah ada kejadian juga di zaman Rasulullah SAW gitu. Pernah kejadian juga seperti itu terkait dengan tagirun niyah. Saya dua, jadi 4 supaya zuhur gitu. Oh, kok jadi 4? Oh iya, jadi 4. Berarti kan harusnya dua-dua. Sholatnya dua-dua. Kemudian dia naik, diterusin. Kan memang terkait dengan sholat sunnah, ada hadis terkait dengan sholat sunnah itu dua-dua, kan ada hadisnya seperti itu ya, dua-dua itu. Tapi ada juga hadis terkait dengan Aisyah pernah arba'an itu 4 di sholat tarawih itu. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi kalau dia yang dua-dua, misalnya dia 2 rakaat, Allahu Akbar 2 rakaat, kemudian dia naik lagi, kemudian lupa, kemudian dia udah ganti jadi 4 rakaat gitu kan, berarti kan tagirun niyah lagi. Tagirun niyah ini posisinya berarti masuk ke bahasan tagirun niyah. Tagirun niyah ini memang tidak pernah terjadi yang seperti itu di zaman Rasulullah SAW, perubahan begitu. Semua adalah hasil ijtihad para ulama. Tapi terkait dengan perubahan niat, apakah dia termasuk yang membatalkan, artinya tidak boleh merubah niat atau tidak, di sini memang masuk ke dalam pembahasan tagirun niyah adalah termasuk mubtilatus sholati, termasuk yang membatalkan sholat. Tetapi di sini yang menjadi perbedaan antara kalangan Hanafiyah dan kalangan Ahmad bin Hambal, kemudian Syafi'iyah dan kalangan Imam Malik ya, terkait dengan tagirun niyah tadi, terkait dengan yang membolehkan tagirun niyah dan juga tidak membolehkan adanya tagirun niyah tadi. Iya, tapi nggak bisa kalau dia wajib, kemudian kalau posisinya dia wajib, kemudian dia ikut menjadi berubah di tengah jalan. Karena kan memang kalau Syafi'iyah itu dia patokannya dari awalnya itu, ketika Allah itu kan sholatnya apa dia? Apakah sholat sunnah ataukah sholat wajib? Nah, makanya ada yang ketika neprok itu dia nggak mau dia, karena saya lagi sholat sunnah begitu, bukan sholat wajib begitu. Tapi terkait dengan tadi yang antara makmum dengan imam, memang nanti ada bahasan secara khusus. Tapi ini bahasan secara umumnya adalah tagirunnya itu termasuk mubtilatus sholati, dia termasuk yang membatalkan sholat. Di sini indal Hanafiyah wal Hanabilah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan menurut pendapat Imam Ahmad, bahwasanya tagirun niyah tabtulus sholah, dia bisa membatalkan sholat. Atau taradduduha, atau dia ragu niatnya ragu, misalnya ini sholat apa, ini ada yang seperti itu juga ya kejadiannya. Atau dia niatul khuruj minas sholat, atau dia ingin niat keluar dari sholat, walaupun niat tapi belum keluar begitu, itu sudah membatalkan sholat indal Hanafiyah wal Hanabilah tadi, indal Hanafiyah wal Hanabilah. Tapi lagi-lagi memang ini terkait dengan ijtihad para ulama terkait dengan niatnya, terkait dengan masalah niat. Apakah niat itu bisa merubah pekerjaan, merubah aktivitas atau tidak? Perubahan karena memang kan wajibnya itu semua sepakat. Niat itu adalah bagian dari rukun atau bagian dari syarat sholat. Jadi ketika niatnya berubah, maka nanti berubahlah itu sholatnya begitu ya. Niatnya misalnya
apa begitu, nah, kemudian akhirnya dia berubah. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya begitu. Oh iya, itu terkait dengan kejadian Aisyah itu ya. Aisyah itu ketika apa namanya di masjid di sampingnya, kan rumahnya di sampingnya, kemudian diketuk oleh Ali ya, kalau tidak salah itu Ali itu kejadiannya. Kemudian dia bukan berbicara dengan Assalamualaikum, bukan dijawab dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tapi dia bergerak membuka pintunya. Kemudian sekedar buka pintu, kemudian dia lanjut sholat. Itu namanya kan al-amalul kasir. Itu dalil terkait al-amalul kasir, pergerakan banyak tapi dia berhubungan dengan sholat, begitu maksudnya. Nah, apakah dia batal atau tidak, disitulah nanti masuknya ke situ. Jadi memang ada ininya, ada hujahnya, kejadian. Jadi ketika sholat itu ketuk-ketuk, Assalamualaikum, ada yang salam, entah Ali entah Ibnu Abbas itu yang mengetuk itu, kemudian membukakan pintunya, tapi bukan dengan Waalaikumsalam, tapi dengan bergerak ke arah pintu tersebut, kemudian membuka pintunya. Nah, itu nanti mungkin nanti besok mungkin saya lihat ini hadisnya. Di sini nggak ada sih hadisnya terkait dengan tersebut. Kalau sir kan tidak boleh dikencengin. Artinya kalau dikencengin berarti kan khilafus sunnah kan. Jadi khilafus sunnah kan malah ini juga nantinya. Artinya kan kalau sholat sir kan memang sholat sendirian. Gitu. Iya. Tadi terkait tadi itu memang ada kejadian seperti itu. Nanti di insya Allah pas pertemuan berikutnya akan saya bacakan itu hadisnya. Kalau di sini tidak ada sih. Itu ada riwayat seperti itu. Jadi dibukakan pintu dia dengan ya, tapi alasannya hujahnya para ulama itu dekat dengan pintunya. Ini kan kalau jauh dia itu yang repot kan, jadi gerakannya banyak. Kalau jauh itu repot bergeraknya kan. Kalau yang dekat itu, kalau yang hadis itu dekat dia, jadi sebentar, cuman paling beberapa langkah sudah terbuka. Tapi kalau yang jauh bagaimana? Misalnya dia di kamar sebelahnya, Assalamualaikum atau bel gitu, tintin. Berarti kan nanti kembali ke hukum membatalkan sholat disengaja itu. Kan bagaimana hukum membatalkan sholat disengaja? Udah batalin aja, orang masih banyak waktu, dibukain, kemudian dia sholat lagi, begitu. Dia sholat lagi. Kalau banyak waktu, ada sebagian ulama mengatakan membatalkan. Jadi masuk bab membatalkan sholat di tengah-tengah waktu. Itu apakah boleh diperbolehkan atau tidak? Begitu. Misalnya ketika lagi sholat, kemudian dibatalkan dengan disengaja atau tidak disengaja, apa boleh atau tidak? Kalau tidak disengaja kan misalnya dengan keluar angin, itu bisa kan, dan lain sebagainya. Ini misalnya batal secara disengaja, ya kayak tadi misalnya ada yang ngetok, itu masuknya ke situ nanti, masuknya ke dia membatalkan secara disengaja karena ingin membuka pintu di depan gitu jauh, karena kalau bergerak banyak kan memang batal gitu. Akhirnya udah batalin aja sekalian gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu masuk kepada membatalkan sholat di tengah-tengah di tengah-tengah sholat, tapi dengan disengaja, batal disengaja. Tapi masih banyak waktu ya. Masih banyak waktu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, yang itu ya, yang pagi itu ya. Iya, merubah niat. Itu dalilnya itu ya. Kalau itu puasa sunnah, artinya dia bukan, kalau yang itu yang yang terkait dengan puasa itu ada hadis terkait dengan puasa wajib itu harus sebelum sahur itu ada.
Nah, itu Rasulullah itu saya sunnah saja, sholat sunnah. Puasa sunnah. Jadi ketika dia sudah tidak ada tidak ada makanan, kemudian dia melanjutkan niatnya. Tapi nggak ada hubungannya dengan merubah niat memang. Kan dia berarti meniat baru, bukan yang merubah niat itu. Jadi kalau misalnya dari wajib ke sunnah itu merubah niat. Kalau ini kan dia memperbarui niat, yang memperbarui niat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktu sudah habis. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.